Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kristus Anesti. Alipos Anesti. Hari ini adalah tanggal 28 April 2015. Kita masih di rumah Allah Dimas. Kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai pewahyuan bertahap. Kemarin telah kita bahas mengenai kehidupan dalam gereja, dan yang saya bahas agak panjang lebar kemarin adalah mengenai pengajaran rasulia yang akhirnya diteruskan ke dalam tradisi lisan dan Paradosis Kudus, yang sebagian dari Paradosis Kudus itu akhirnya dituliskan menjadi tulisan-tulisan dan akhirnya dikumpulkan menjadi kitab suci Perjanjian Baru. Dan tradisi lisan yang tidak tertuliskan, yang kedua-duanya harus dipegang menurut 2 Tesalonika 2:15, itu akhirnya sekarang berbentuk 7-9 buah yang sudah saya sebutkan kemarin, jadi nggak usah saya ulang. Nah, sekarang saya ingin berbicara mengenai bagaimana proses dari surat-surat kiriman itu sampai menjadi kitab suci Perjanjian Baru, dan itu terbentuknya dalam gereja. Ya, kita sudah melihat bahwa surat-surat Paulus pada zaman dini ketika Rasul Petrus masih hidup sudah mulai dikumpulkan. Tetapi belum dikumpulkan dalam pengertian menjadi kanon kitab suci seperti yang kita miliki sekarang. Dan karena sumber daripada tulisan-tulisan Rasul, terutama Rasul Paulus, itu adalah dari Paradosis Kudus, yang Paradosis itu sudah diakui sebagai firman Allah itu sendiri, maka otomatis tulisan-tulisan mereka pun, tulisan-tulisan ini pun akhirnya dianggap sebagai yang terilhami oleh kitab suci, oleh Roh Kudus. Kita baca di dalam 1 Timotius 3 atau 2 Timotius 3:15 yang demikian bunyinya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi di sini Rasul Paulus berbicara kepada anak rohaninya Timotius bahwa sejak kecil dia telah mengenal kitab-kitab suci. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah Perjanjian Lama, karena Perjanjian Baru belum ada. Paulus ketika berbicara dalam surat ini belum jadi kanon, ini masih merujuk surat kepada Timotius. Jadi sejak kecil Timotius sudah mengenal kitab suci, yaitu Perjanjian Lama. Teruskan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, maksudnya kitab suci Perjanjian Lama itulah yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi kitab-kitab suci Perjanjian Lama ini dinyatakan sebagai yang diilhamkan oleh Allah. Bahasa aslinya Theopneustos, atau yang dihembusi oleh Allah. Jadi semua kata-kata yang ada dalam kitab suci itu, tentunya bahasa aslinya ya, autograf yang ditulis langsung oleh penulisnya, oleh Paulus umpamanya atau oleh Matius, itu yang mendapat hembusan dari kitab dari Roh Suci, hembusan dari Allah melalui Roh Suci. Pertanyaannya sekarang, apakah Perjanjian Baru juga mendapat hembusan yang sedemikian? Nah, kalau Petrus dalam surat 2 Petrus pasal 3:15 mengatakan tulisan-tulisan Paulus itu sebagai hasil dari karunia hikmat, yaitu karya Roh Kudus, berarti tulisan Paulus juga dihembusi oleh Roh Kudus, bukan hanya Perjanjian Lama saja.
Apalagi Paulus di dalam Efesus pasal 3 mengatakan bahwa apa yang diajarkan itu adalah dari pewahyuan. Berarti tulisan-tulisan Paulus juga diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan Petrus mengatakan bahwa tulisan-tulisan Paulus itu sama dengan tas loipas grafas, sama dengan tulisan-tulisan yang lain yang sudah saya jelaskan kemarin, bahwa yang dimaksud dengan tulisan-tulisan lain ini adalah perjanjian lama. Dengan demikian Petrus mengakui bahwa tulisan-tulisan dalam perjanjian baru itu juga diilhami oleh Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan tulisan-tulisan lain? Ya, kemarin juga sudah kita buktikan bahwa kutipan dari Matius, kutipan dari Lukas itu disejajarkan sebagai kitab suci dengan kutipan dari kitab Ulangan. Dengan demikian kita melihat bahwa tulisan-tulisan dalam perjanjian baru itu disejajarkan dengan kitab suci yang sudah ada di perjanjian lama, dan kedua-duanya diilhami oleh Roh Kudus. Itu pertama. Yang kedua, jadinya kitab suci ini menjadi kanon itu dilakukan oleh gereja. Dan kita tahu bahwa ketika gereja atas nama Kristus, atas nama tubuh Kristus melakukan sesuatu, itu Roh Kudus yang memimpin. Mengapa? Karena Roh Kudus diam di dalam gereja. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-22, bahwa gereja itu adalah tempat bersemayamnya Roh Kudus, karena itu tubuhnya Kristus, dan tubuhnya Kristus itu mempunyai Roh Kudus sebagai jiwa gereja, kehidupan gereja itu sendiri. Coba kita baca. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan sebagai gereja, maksudnya. Terus menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi sebagai gereja kita menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Dan Roh Kudus itu bersemayam dalam gereja, dan itu juga yang dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kamu artinya kamu sedang persekutuan sebagai gereja. Itu adalah bait Allah. Bagaimana kita tahu? Karena ayat 1 ini masalah pertengkaran di gereja. Coba baca 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Terus, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Mengapa orang Korintus dikatakan sebagai orang belum dewasa, belum menerima makanan keras? Karena, terus kan? Karena kamu masih duniawi. Ya. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Nah, ternyata umat di Korintus itu manusianya ya belum dewasa. Sehingga di dalam ketidakdewasaannya itu mereka itu merusak tubuh Kristus, yaitu merusak gereja. Dengan ketika mereka bertengkar dalam gereja itu mereka merusak gereja. Jadi maka dikatakan ayat 16 tadi, coba kita baca. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Berarti gereja yang dirusak orang Korintus dengan pertengkaran mereka ini adalah bait Allah. Jadi kamu di sini menunjuk pada gereja. Inilah yang dirusak melalui pertengkaran satu sama lain. Nah, ayat ini kadang-kadang digunakan untuk berbicara tentang rokok. Ini tidak berbicara tentang tubuh dalam arti tubuh ini kok. Ini berbicara tubuh dalam arti gereja. Ya kan ada menggunakan kalau merusak tubuh, maksudnya tubuh ini yang dimaksud dalam konteksnya bukan itu. Ya memang saya mengatakan jangan merokok, tapi ayatnya bukan itu. Karena itu berbicara tentang gereja. Nah, kalau jangan merokok, yang mana ayatnya? Saya biasanya menggunakan 1 Korintus 6 ayat 12. Coba baca. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Ya, oke, rokok pun halal karena nggak ada perintahnya. Waktu itu kan belum ada rokok kan.
Pada waktu Paulus nulis masa sudah ada rokok? Belum ada, jadi nggak ada ayat tentang rokok. Maka dikatakan segala sesuatu halal, rokok pun halal, karena nggak ada kata-kata melarangnya di situ. Tetapi rokok itu tidak berguna untuk tujuan gizi, untuk tujuan kesehatan, tidak berguna. Berarti halal ya halal, tapi tidak semuanya berguna. Terus segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh rokok ini. Itu loh, bukan karena itu halal dan tidaknya, tetapi karena penghambaan kepada kecanduan ini loh, yang menyebabkan kita seharusnya tidak merokok, karena itu tidak sehat memang untuk kita. Ya. Karena rokok itu semacam kecanduan, dan kecanduan itu semacam alkohol gitu kan. Padahal kalau kita mengatakan barang siapa minum minuman alkohol, bermabuk-mabukan, tidak masuk kerajaan Allah. Rokok ini semacam itu, berarti itu termasuk dalam larangan untuk mabuk-mabukan dengan alkohol gitu loh. Coba kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat 21. Tolong bacakan. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kemabukan ini membuat orang tidak masuk kerajaan Allah karena kecanduannya di situ. Rokok itu ya ada kecanduan juga di sana, berarti masih termasuk dalam payung larangan terhadap alkohol, payung larangan terhadap narkoba, payung larangan terhadap abius. Jadi kalau begitu ya jangan menggunakan ayat yang bukan dimaksud. 1 Korintus 3:16 tidak berbicara tentang merusak tubuh daging ini. Itu adalah merusak gereja melalui pertengkaran, melalui rukun, dan dikatakan bahwa kamu adalah bait Allah. Maksudnya gereja itu adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di situ, ya, Roh Kudus tinggal di situ. Berarti kalau gitu memang gereja itu adalah baitnya Roh Kudus. Roh Kudus adalah jiwa gereja. Sehingga mengapa di dalam konsili yang kita pelajari dari Kisah Rasul 15 ayat 28, keputusan dari konsili itu bukan hanya keputusan perorangan, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ya, berarti keputusan gereja itu adalah keputusan Roh Kudus. Itu sebabnya mengapa gereja Ortodoks menganggap rumusan dan keputusan dari 7 konsili ekumenis itu mengikat bagi keyakinan kita. Karena itu adalah keputusan Roh Kudus melalui gereja. Nah, kitab suci pun terjadinya adalah melalui keputusan gereja secara bersama. Berarti kalau gitu, meskipun di dalam ada kitab-kitab yang tidak dinyatakan betul-betul itu ada ayatnya mengatakan itu diilhami, tetapi karena itu dikumpulkan oleh gereja, diputuskan oleh gereja yang dituntun Roh Kudus, maka itu pun mendapat berkat, mendapat tuntunan dari Roh Kudus untuk dikumpulkan di sana. Berarti Roh Kudus mengendai supaya terkumpul ke sana, berarti itu adalah firman Allah. Nah, bagaimana sih sampai terjadinya terkumpulnya perjanjian baru ini? Terkumpulnya perjanjian baru itu terjadi demikian. Sudah kita lihat bahwa Rasul Paulus surat-suratnya sudah diakui sebagai ilham Roh Kudus, dan bahwa Paulus mengakui Matius dan Lukas diilhami Roh Kudus bagian dari kitab suci, dan seterusnya. Tetapi pada waktu itu belum ada satu kitab yang isinya 27 tulisan, 27 karangan itu menjadi satu yang namanya kitab suci. Kenapa? Karena Kristus memang tidak pernah memerintahkan nanti para rasul nanti sudah aku nggak ada, kamu karang kitab suci, ya nggak ada perintah itu.
Ini terjadi secara otomatis melalui kehidupan gereja oleh bimbingan Roh Kudus. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Pada tahun 150 ada seorang bernama Marcion, Marcion, berasal dari Sinope di Turki. Sekarang di Turki. Bapaknya seorang uskup. Nah, waktu itu episkop itu sama dengan presbiter boleh menikah kan waktu itu. Maka punya anak. Hanya pada abad keempat lah, karena terjadi skandal, banyak anak-anak episkop ini akhirnya menuntut warisan milik gereja yang diatasnamakan bapaknya. Nah, untuk menghilangkan perebutan warisan ini, akhirnya episkop diambil dari para presbiter yang memang tidak menikah. Bukan dilarang, memangnya orangnya tidak menikah. Karena kalau dalam gereja Ortodoks ya, kalau seorang presbiter memang mampu dan bisa jadi episkop, kalau istrinya memutuskan untuk menjadi biarawati dan mereka setuju, suaminya bisa jadi uskup. Makanya jangan heran kalau dalam gereja Ortodoks ada episkop atau uskup yang punya anak, jangan heran karena tadinya memang presbiter yang punya satu istri atau istrinya mati dan dia tinggal sendiri, boleh menjadi episkop. Jadi bukan itu dilarang, tapi memang diambil dari orang-orang yang memang memutuskan diri untuk tidak menikah, atau istrinya menjadi biarawati dengan persetujuan bersama, atau istrinya meninggal, baru dia boleh menjadi episkop. Oleh karena itu mereka punya anak. Nah, itulah sebabnya ada namanya Marcion, ini anaknya seorang episkop dari kota Sinope, sekarang di Turki. Dia orang kaya, dia adalah pedagang kapal, tetapi dia mengikuti ajaran Gnostik. Pada waktu itu ada bidat namanya bidat Gnostik yang mencampur adukkan ajaran Injil dengan ajaran Rasuliah. Di dalam ajaran Gnostik ini mereka percaya bahwa benda jasmani itu sesuatu yang jahat dan sesuatu yang rendah. Sehingga mereka merasa kalau begitu di dalam perjanjian lama itu ada Allah yang menciptakan dunia, menciptakan benda jasmani, berarti ini Allah yang jahat, ini Allah yang rendah. Dan akhirnya mereka percaya kalau begitu ada Allah yang lain yang tidak menciptakan dunia ini, itulah Allah Bapaknya Tuhan Yesus. Berarti menurut ajaran Gnostik yang diikuti Marcion ini, Allah itu ada dua. Allah yang jahat yaitu Allah yang perjanjian lama, dan Allah yang baik yaitu Allah yang mengutus Yesus Kristus. Menurut ajaran Marcion, semua manusia ini dulunya sudah ada di alam sana, ya kayak ajaran Mormon sekarang, bahwa tadinya manusia sudah ada menjadi anak-anak Allah dalam bentuk roh. Akhirnya entah kenapa mengalami kejatuhan, manusia itu mengalami dalam keadaan roh itu mengalami pembekuan, lalu dijebak oleh tubuh jasmani yang diciptakan oleh Allah yang jahat. Nah, Yesus Kristus adalah satu-satunya roh anak Allah yang paling tinggi yang tidak mengalami pembekuan itu, jadi dia tetap berwujud roh. Akhirnya secara diam-diam tanpa diketahui oleh yang jahat ini, Allah yang baik yaitu Bapaknya Tuhan Yesus itu mengirim Kristus ini turun ke dunia, pura-pura jadi manusia. Jadi dia tidak betul-betul jadi manusia, tidak betul-betul punya daging, pura-puranya saja. Sehingga sebagian aliran Gnostik ini akhirnya mengatakan bahkan waktu Yesus disalib itu bukan dia yang disalib, itu hanya pura-puranya saja. Dia malah mentertawakan orang yang menyalibkan itu. Nah, ini ajaran disebut doketisme, dari kata dokeo. Dokeo itu serupa, saya serupa. Jadi rupa-rupanya seperti itu, tapi bukan begitu. Nah, ajaran doketisme ini mengenai penyaliban ini ternyata diadopsi oleh Quran, di mana dalam Quran dikatakan bahwa Yesus tidak disalibkan, tetapi orang lain yang disalibkan atau diserupakan. Ini adalah ajaran doketisme, serupa, tapi tidak perlu disalibkan. Nah, dari itu si Marcion ini karena percaya bahwa tidak mungkin dunia roh yang baik itu
mengambil tubuh jasmani yang jahat dan rendah. Itulah sebabnya akhirnya dia menolak perjanjian lama. Dikatakan orang Kristen tidak boleh ada hubungan apapun dengan orang Yahudi, dengan kitab Yahudi, dengan keagamaan Yahudi, karena itu semua diilhami oleh Allah yang jahat. Itu semua diilhami oleh Allah pencipta benda yang rendah ini, yaitu jasmani. Akhirnya Marcion mengatakan, kalau begitu kitab suci orang Yahudi harus dibuang. Nah, dan tulisan-tulisan yang ada waktu itu yang dimiliki oleh gereja, di samping tulisan-tulisan Paulus, di samping Injil Matius dan Lukas yang sudah disebutkan, yang jumlahnya jauh lebih banyak dari perjanjian baru yang kita miliki sekarang. Waktu itu ada tulisan-tulisan lain yang dianggap sebagai sesuatu yang harus dihormati oleh gereja. Apa itu? Ada tulisan namanya tulisan Gembala Hermas, dan namanya surat kiriman Barnabas. Bukan Injil Barnabas ya, tapi surat kiriman Barnabas. Ada 7 buah surat yang ditulis oleh Ignatius, patriark ketiga dari gereja Antioquia, pengganti Petrus yang ketiga. Yang Ignatius itu menurut sejarahnya adalah salah seorang anak kecil yang pernah diberkati oleh Tuhan Yesus di dalam Injil itu. Ignatius dalam perjalanannya dia akhirnya sudah tua sekali, dia ditangkap oleh pemerintah Romawi, mau diadili di Roma karena waktu itu masa penganiayaan. Di tengah perjalanan dia menulis 7 bujuk surat, dan 7 bujuk surat dari Ignatius ini dulu dianggap sebagai bagian dari tulisan suci gereja. Lalu ada lagi surat 2 Clement, surat kiriman Clement, dan ada surat Didache, surat konstitusi para rasul, itu yang dulu diakui sebagai bagian naskah suci gereja. Nah, Marcion mengatakan bahwa surat-surat atau tulisan-tulisan yang berbau Yahudi harus dibuang. Akhirnya Marcion menyuruh pengikutnya untuk membuang Injil Matius, menunjukkan Injil Matius sudah ada di zaman itu. Jadi kalau dikatakan Injil telah diubah-ubah, diubah apa? Karena sejak zaman Jin ini sudah Injil Matius sudah ada, buktinya disuruh buang oleh Marcion. Karena di dalam Injil Matius itu dikatakan, inilah Injil Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, ini orang Yahudi. Berarti kitab ini berbahaya, tulisan ini berbahaya Yahudi, harus dibuang. Markus juga gitu. Karena Markus itu, Yohanes Markus itu anaknya Maria dari Yerusalem, ponakannya Barnabas. Berarti ini juga berbahaya Yahudi, dibuang. Yohanes juga orang Yahudi, di samping itu dia mengatakan firman menjadi daging. Yohanes 1:14. Wah, ini jahat. Maka dibuang. Sehingga yang diakui hanyalah Injil Lukas, karena Lukas bukan orang Yahudi, Lukas adalah orang Yunani. Tetapi Injil Lukas pun oleh si Marcion dibuang bagian depannya yang menceritakan tentang kelahiran Yesus, yang menceritakan tentang Yesus dipersembahkan di Bait Allah, masa kanak-kanak Yesus. Karena apa? Dia yakin bahwa Yesus tidak betul-betul jadi manusia. Dia hanya pura-puranya saja menampakkan diri sebagai manusia, sehingga Injil dipotong, tahu-tahu Yesus sudah dibaptis. Sehingga dari Marcion ini mengumpulkan yang dia percaya hanya tulisannya Lukas, yang adalah bukan orang Yahudi, dan tulisan-tulisan Paulus meskipun orang Yahudi, dia hidupnya di luar Yahudi. Jadi bagi dia yang mengerti ajaran Injil hanya Lukas dan Paulus saja, sebab Lukas juga adalah muridnya Paulus. Nah, apa yang dilakukan Marcion ini akhirnya menggoncangkan gereja, sehingga para pimpinan gereja waktu itu pada tahun 150 itu lalu berkumpul
Kalau ajaran Marcion ini kita biarkan, ajaran Rasuliah akan dirusak oleh orang-orang seperti ini. Kita harus mengumpulkan, membuat kriteria mana kitab yang termasuk milik gereja, mana yang bukan. Akhirnya para pimpinan gereja waktu itu berkumpul tahun 150, kira-kira tahun 150-an itu, lalu membuat kriteria syarat-syarat suatu buku bisa dianggap sebagai kanon gereja. Kanon itu bahasa Yunani ya, yang artinya ukuran, patokan, berasal dari kaneh bahasa Ibrani yang merupakan adalah kayu untuk mengukur. Jadi yang menjadi ukuran kitab suci, yang menjadi patokan, menjadi pakem dari gereja, itu akhirnya dirumuskan, diterima atau tidak. Pertama, ditetapkan bahwa buku-buku yang bisa dimasukkan nanti menjadi kanon gereja, pakem gereja adalah satu, ditulis oleh rasul atau orang dekat yang dekat hidup sejaman dengan rasul. Kedua, terbukti bahwa itu ditulis di zamannya rasul. Mengapa begitu? Sebab ada buku-buku yang mengatasnamakan rasul ternyata tidak ditulis di zaman rasul. Contohnya Injil Barnabas. Menamakan Barnabas, ternyata itu setelah diselidiki bukan berasal dari zaman rasul. Dari mana tahu? Ya, pertama, si penulis Injil Barnabas ini tidak tahu bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Kenapa? Di dalam pembukaannya dalam Injil Barnabas dikatakan inilah Injil dari Yesus yang disebut Kristus. Tapi di dalamnya, dalam isi buku itu ada penolakan Yesus mengatakan saya bukan Mesias. Mesias itu datangnya dari keturunan Ismail, maksudnya Muhammad. Mana ada sih Muhammad Al-Masih itu ada sih. Orang Islam pun tidak mengakui begitu, bahwa yang menjadi Mesias atau Al-Masih itu adalah Muhammad. Nah, ini menunjukkan si penulis tidak tahu bahwa Al-Masih atau Mesias itu artinya sama dengan Kristus. Kristus itu kan terjemahan Yunani ho Kristos, dari kata bahasa Ibrani Hamashiach, yang Hamashiach itu artinya diucapkan menjadi Mesias atau Al-Masih. Berarti kalau gitu, si penulis Injil Barnabas tidak tahu bahwa Kristus dan Mesias artinya sama. Berarti orang ini tidak tahu bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Berarti penulisnya bukan orang Yahudi, bukan rasul. Yohanes 1:41 ya. Apa itu? Yohanes 1:41. 41. Kristus. Oh, Mesias, itu satu Mesias. Dalam Yohanes 1:41 dikatakan Kristus adalah Mesias. Artinya sama itu. Ya berarti si orang ini nggak membaca Alkitab secara benar. Ada ayatnya gitu kok Yohanes 1:41 tadi. Berarti orang ini juga tidak membaca Alkitab, ngarang-ngarang dari maunya sendiri. Yang kedua, di dalam isi Injil itu dikatakan Yesus itu berlayar dari Kapernaum ke Nazaret. Padahal Kapernaum itu di pinggir danau Tiberias, Nazaret itu di atas gunung. Saya sudah kesana beberapa kali. Dan saya tahu tempat itu. Ya tidak mungkin orang dari pantai terus naik perahu menuju gunung itu dari mana? Menuju bukit. Emangnya perahunya terbang gitu. Ini dongengan. Yang selanjutnya dikatakan bahwa ada puisi di situ mengatakan bahwa anggur itu ditaruh di dalam tong-tong kayu. Menaruh anggur di dalam tong kayu itu bukan budaya Yahudi, itu budaya Italia atau Spanyol. Nah, di sini kelihatan. Kalau itu orang ini, penulis ini berasal dari daerah itu, entah Italia atau Spanyol. Ya kemungkinan Italia malah, karena Injil Barnabas itu aslinya ditulis dalam bahasa Italia dialektuskan. Padahal kalau tulisan-tulisan zaman Rasul itu kalau nggak ditulis di dalam bahasa Ibrani, bahasa Syria, ditulis di dalam bahasa Yunani, bukan ditulis dalam bahasa Italia. Bahasa Italia adalah pecahan dari bahasa Latin, berarti bahasa Latin sudah tidak digunakan lagi. Berarti ini sudah zaman lewat ketika bahasa Latin masih digunakan. Itu zaman sudah mendekati zaman modern. Dan juga dalam surat Barnabas itu dikatakan bahwa tahun Yubelium
itu dilakukan 100 tahun sekali. Padahal kita tahu dalam Alkitab, di dalam kitab Imamat 25, tahun Yobel itu 50 tahun sekali. Nah, kok bisa dia menulis 100 tahun sekali? Karena pada abad ke-13 Paus di Roma pernah menetapkan tahun Jubileum atau tahun Yobel untuk gereja Katolik itu dilakukan 100 tahun sekali. Berarti dari bukti-bukti internal ini, Injil Barnabas itu ditulis paling tidak pada abad ke-13 setelah ditetapkannya tahun Yobel 100 tahun sekali. Dan kedua, ditulis di wilayah Itali. Kenapa? Karena budaya Itali disebutkan, yaitu menyimpan anggur dalam tong. Si penulis ini tidak pernah ke Palestina karena kekeliruan geografi. Si penulis ini tidak tahu bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Berarti kalau begitu betul-betul ini Injil palsu. Makanya syarat yang kedua ketika pengumpulan kitab suci menjadi kanon itu adalah bahwa tulisan-tulisan itu harus dapat membuktikan dirinya ditulis di zamannya Rasul. Nah, maka kriteria ini akhirnya bagi kita dibuktikan dengan kenyataan memang ada tulisan-tulisan itu tetapi tidak ditulis di zaman Rasul. Dan memang ada lagi Injil-Injil Gnostik ya, yang dikatakan orang Gnostik, Injil Valentinus, Injil Bartolomeus, Injil Pilatus, Injil Petrus, Injil Yudas, Injil Maria yang baru-baru ini karena orang tidak tahu ya bahwa itu ada, baru-baru ini diketemukan adanya Injil Yudas, lalu Injil Filipus. Itu gereja udah tahu dan saya punya semua itu buku-buku itu. Tetapi memang ditolak oleh gereja karena itu ditulis tidak sesuai dengan syarat nomor 2. Apa? Ditulis pada zamannya Rasul. Yang ketiga, tulisan-tulisan itu harus sesuai dengan paradosis yang selama ini dipegang oleh gereja, tradisi Rasuliah. Kalau ajarannya menyimpang dari tradisi Rasuliah, ya memang bukan ajaran Rasul, jadi tolak. Yang keempat, tulisan-tulisan itu harus diterima oleh semua pusat gereja yang waktu itu hanya satu, Gereja Ortodoks, yang pada zaman dini itu masih 3 jumlah daripada pusat gereja. Roma, karena itu ibu kota kerajaan waktu itu. Alexandria di Mesir, karena itu adalah pusat akademis di zaman itu. Dan Antioquia, karena itu pusat perdagangan. Dan juga memang pusat kedua sesudah Yerusalem pada zamannya Rasul dari gereja yang satu waktu itu. Nah, Yerusalem mana? Yerusalem sudah hancur karena pada tahun 70 Yerusalem digempur oleh Jenderal Titus dari Roma, rata tanah di tanah, dan kota Yerusalem digantikan menjadi kota kafir namanya Aelia Capitolina, dan puing-puing bait Allah yang dihancurkan oleh Jenderal Titus ini dijadikan kuil dewa Apollo, sehingga kota Yerusalem tidak lagi menjadi pusat kekristenan seperti abad pertama karena banyak orang Kristen yang dibunuh, lari ke Pella namanya, melarikan diri ke sana. Dan yang menjadi pimpinan gereja di Yerusalem yang terakhir namanya Simon, itu cucunya Yakobus, cucu keponakan Tuhan Yesus. Itu dibantai, dihabiskan. Sehingga kepemimpinan dari orang Yahudi di Yerusalem habis, lalu diganti orang-orang Yunani sampai sekarang. Patriark Irenaeus yang sekarang adalah kelanjutan dari itu. Nah, itu situasinya. Jadi kalau tanya, kenapa Yerusalem bukan menjadi pusat lagi? Ya hancur. Pusat apa? Orang Kristen udah lari. Orang Yahudi aja nggak boleh tinggal di situ. Mereka lari ke Pella. Sehingga yang menjadi pusat waktu itu hanya 3, yaitu Roma, Alexandria, dan Antioquia. Nah, karena kriteria ini, dan terus yang kelima, tulisan-tulisan itu tidak boleh bersifat dongeng-dongeng nenek tua, masukkan mitologi ya. Dan keenam, tulisan-tulisan itu harus mengajar dan menuntun kepada kesucian, bukan pada spekulasi yang tidak tentu arahnya.
Nah, dengan 6 kriteria ini akhirnya tersaringlah kitab-kitab yang waktu itu sebagian diakui sebagai milik gereja, tapi akhirnya tidak masuk. Contohnya apa? Didache. Mengapa tidak masuk? Apa ajarannya salah? Enggak, ajarannya tidak salah. Tetapi karena ini tidak sesuai dengan syarat nomor 4. Tidak dibaca semua pusat gereja. Surat Didache hanya dibaca di sini, di Antiokhia. Demikian juga surat konstitusi para rasul. Ada. Nah, di gereja ortodoks semua masih diterima, saya semua punya. Bukan diterima, dipelihara, masih ada. Terus ke-7 surat Ignatius itu hanya surat dibaca di Antiokhia, bukan di Alexandria, bukan di Roma. Lalu surat kiriman Barnabas itu hanya dibaca di Alexandria, bukan di Roma, bukan di Antiokhia. Surat Gembala Hermas itu hanya dibaca di Roma, bukan di Antiokhia maupun di Alexandria. Surat Clement itu hanya baca di Roma. Jadi dengan demikian kita melihat surat-surat ini tidak termasuk dalam perjanjian baru, bukan karena isinya yang salah, tetapi karena tidak mendapat pengakuan universal dari seluruh gereja, sehingga tidak masuk. Oleh karena itu dalam gereja ortodoks itu masih dihormati sebagai surat-surat bapak-bapak sesudah zaman Rasul. Masih kita baca dan masih kita hormati, karena dengan surat-surat ini kita mengetahui bagaimana sih keadaan gereja pada waktu itu, bagaimana kehidupan gereja pada waktu itu, terutama surat ke-7 surat Ignatius. Di situ dijelaskan tentang kedudukan presbiter, episkop, diakon dan lain-lain kedudukan gereja. Jadi kita melihat bagaimana kehidupan gereja waktu itu, dan ternyata itu masih sama dengan yang dihidupi oleh gereja ortodoks zaman ini. Jadi akhirnya setelah disaring semacam itu dengan 6 kriteria saringan itu, hanya 27 kitab saja yang masuk dalam kanon kitab suci, menjadi kitab suci perjanjian baru. Pada saat itu masih ada permasalahan, ada beberapa surat yang masih diperdebatkan antara gereja yang di barat dan gereja yang di timur. Surat apa itu? Kitab Wahyu. Oleh karena itu tercermin sekarang di dalam bacaan, daftar bacaan mingguan dari gereja ortodoks, Kitab Wahyu tidak pernah dibaca. Nggak ada bacaan dari Kitab Wahyu di dalam bacaan mingguan gereja ortodoks. Dan ini cerminan dari sejarah waktu itu. Karena gereja ortodoks menerima Kitab Wahyu lama. Kenapa? Karena kitab itu terlalu banyak masalah pengertiannya untuk orang awam, sehingga orang yang tidak mengerti dapat menafsirkan semau-maunya dan menimbulkan ajaran yang tidak. Oleh karena itu, supaya tidak menimbulkan kebingungan, gereja ortodoks suspensi, menunda untuk penerimanya. Gereja barat langsung terima waktu itu, gereja di Roma. Apalagi surat yang menjadi masalah, surat Ibrani. Siapa penulisnya? Lalu surat 2 Petrus dan surat Yudas. Kenapa? Isinya sama. 2 Petrus dan Yudas itu isinya hampir sama. Loh kok gini? Apa ini nyontoh satu dengan yang lain? Ini masih dipermasalahkan. Nah inilah surat-surat ini disebut sebagai surat yang disebut prolegomena, surat yang dipermasalahkan. Tapi akhirnya tidak lama kemudian akhirnya gereja timur juga menerima, sehingga akhirnya barat dan timur menerima 27 kitab dari perjanjian baru yang akhirnya disebut perjanjian baru. Nah, jadi kitab suci itu terjadinya dalam gereja, oleh gereja, untuk gereja gitu ya. Jadi membaca kitab suci lepas dari gereja, yaitulah akibatnya munculnya aliran-aliran yang macam-macam karena tidak tahu itu tadi konteksnya apa. Jadi tafsirannya semau-maunya. Padahal kitab suci itu ya istilahnya dapat dikatakan gereja yang membuat oleh Roh Kudus di dalamnya, yang bekerja dalamnya. Karena itu ditulis oleh orang gereja, misalnya Paulus itu kan orang gereja. Nah, Matius juga orang gereja, semua penulisnya adalah orang gereja. Dan surat-surat ini dituliskan untuk orang-orang dalam gereja. Dikirimkan pada jemaat di Korintus lah, Tesalonika lah, ya toh? Galatia lah, Efesus lah, Kolose lah, Roma. Yang semuanya ini adalah orang-orang Kristen. Jadi kitab suci itu
ditulis oleh gereja melalui Roh Kudus, diuntukkan oleh gereja yang didirikan oleh Roh Kudus, akhirnya dikumpulkan oleh gereja melalui konsili yang dibimbing oleh Roh Kudus. Dengan demikian kita tahu kitab suci itu memang ilham Roh Kudus. Makanya membaca kitab suci lepas dari konteksnya itu, lepas dari gereja yang memunculkan kitab suci ini sangat bahaya. Akhirnya menimbulkan macam-macam aliran itu. Nah disitulah, ketika konsili pada tahun 325 terbukti bahwa kitab suci yang diakui gereja itu sudah fix, sudah tidak diakui lagi. Jadi bukan ke konsili Nikea yang menentukan kitab suci itu, kitab suci sudah ada, sudah lama ada. Sebelum konsili Nikea 200 tahun sebelumnya sudah ada. Hanya waktu itu Athanasius, Janda Suci Athanasius dari Alexandria menulis dalam surat edarannya, dia menyebutkan inilah kitab suci kami. Perjanjian Baru ternyata jumlahnya sama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan seterusnya sampai kitab Wahyu. Perjanjian Lamanya Athanasius mengakui kanon Alexandria maupun kanon Palestina. Apa itu? Orang-orang Yahudi di Palestina menggunakan bahasa Ibrani di dalam ibadah mereka, sehingga kitab suci mereka yang digunakan adalah kitab suci yang berbahasa Ibrani. Nah, pada tahun 300 sebelum Kristus lahir, di kota Alexandria itu banyak orang-orang Yahudi diaspora, orang Yahudi yang hidup di luar tanah Israel. Dan di situ mereka tidak lagi menggunakan bahasa Ibrani tetapi bahasa Yunani. Sehingga waktu itu raja dari Mesir, orang Yunani yang bernama Ptolemeus Philopater, memerintahkan orang Yahudi untuk menerjemahkan kitab suci mereka dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Ini 300 tahun sebelum Yesus lahir ya. Nah, akhirnya berkumpullah 72 orang sarjana kitab suci Yahudi yang menerjemahkan kitab suci Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Nah, karena yang menerjemahkan ini adalah 72 orang, akhirnya jumlahnya dibulatkan menjadi 70, sehingga kitab suci yang terjemahan yang dihasilkan disebut terjemahan C70 atau bahasa Latinnya Septuaginta. Nah, kata Septuaginta ini dalam bahasa Yunani disebut sebagai Hebdomikonda. Nah, karena waktu itu kitab suci, jadi orang Yahudi membagi kitab suci dalam 3 kelompok. Torah, yaitu kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan. Nebiim, yaitu kitab nabi-nabi. Dan Ketubim, yaitu kitab-kitab tulisan yang diawali dengan Mazmur. Dan ini kita lihat bahwa Yesus menggunakan cara pembagian orang Yahudi ini. Coba kita baca dalam Lukas pasal 24 ayat 47. Ayat 44. Lukas 24 ayat 44. Apa kan? 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Oke, Taurat, nabi-nabi dan Mazmur. Mazmur itu awal dari kitab-kitab. Karena itu orang Yahudi menyebut kitab suci mereka Tanah. Dari kata T Torah, N nabi-nabi, K Ketubim, kitab-kitab. Mereka tidak mau menyebut sebagai Perjanjian Lama sebab mereka tidak percaya Perjanjian Baru. Maka mereka menyebutnya Tanah, dan Yesus mengikuti cara pembagian orang Yahudi ini. Nah, pada waktu itu Taurat dan Nebiim, nabi-nabi, itu sudah fix jumlahnya. Tetapi yang belum fix itu Ketubim. Sehingga pada waktu para sarjana 70 ini, 72
72 ini menerjemahkan kitab suci Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani di Alexandria, mengikut sertakan beberapa naskah keagamaan Yahudi di dalam terjemahan itu. Apa itu? Itu kitab Yudit, kitab Tobit, 1 Makabe, 2 Makabe, 3 Makabe, 4 Makabe, kitab Yesus bin Sirah, kitab kebijaksanaan Salomo, kitab 1 Esdras, 2 Esdras, dan seterusnya. Sehingga terjemahan para sarjana Yahudi yang disebut Septuaginta atau Hebdomikonta itu jumlahnya lebih panjang daripada kitab suci yang digunakan di Israel dalam bahasa Ibrani. Karena akhirnya yang kebanyakan yang menjadi Kristen itu bukan orang Yahudi tetapi orang-orang yang berbahasa Yunani. Maka para rasul menggunakan kitab Septuaginta ini untuk membuat poin. Dan sejak saat itu kitab suci yang digunakan dalam gereja Purba, gereja Rasulia adalah kitab suci Septuaginta ini yang jumlahnya lebih panjang daripada kitab suci berbahasa Ibrani. Itulah kitab sucinya gereja. Itulah kitab resminya gereja Ortodoks sampai sekarang. Jadi gereja tidak pernah menggunakan bahasa Ibrani. Gereja tidak pernah menggunakan kitab suci bahasa Ibrani, tapi yang digunakan adalah kitab suci terjemahan dalam bahasa Yunani yang dilakukan di Alexandria yang namanya Septuaginta. Oleh karena itu jumlahnya lebih panjang. Dan oleh gereja Katolik, kitab suci atau bagian kitab suci yang tidak ada dalam kitab Ibrani yang ikut diterjemahkan oleh sarjana Yahudi itu disebut sebagai Deuterokanonika. Jadi kita orang Katolik tidak pernah nambahin apa-apa, itu aslinya dari sana sudah begitu. Hanya ketika kitab suci Septuaginta diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, tidak semuanya yang dari Septuaginta ikut diterjemahkan. Umpamanya 3 dan 4 Makabe tidak ada dalam kitab suci Katolik, tapi ada dalam Septuaginta. Gereja Ortodoks mengikuti semua apa yang dalam Septuaginta itu dan percaya bahwa penambahan itu adalah bagian dari karya Roh Kudus. Septuaginta itu dialami oleh Roh Kudus pada waktu penterjemahannya. Oleh karena itu kitab suci Ortodoks lebih banyak dari kitab suci Katolik. Kita ada 3 Makabe, 4 Makabe, Katolik tidak ada. Nah, Irenaeus mendaftar dari Septuaginta sambil memberi keterangan. Dia tahu bahwa ada kitab suci bahasa Ibrani yang jumlahnya lebih pendek yang digunakan Protestan. Protestan menggunakan terjemahan Ibrani. Gereja Purba menggunakan terjemahan Septuaginta. Jadi memang ada 2 kanon. Jadi kita harus tahu sejarah, jangan ngawur menuduh orang ya. Oh Katolik tambah-tambah, nanti Katolik mengatakan oh Katolik mengurangi, Protestan mengurangi. Tidak ada yang nambah, tidak ada yang mengurangi. Masing-masing menggunakan kanon yang berbeda. Ada kanon Israel, kanon Palestina, ada kanon Alexandria. Gereja Purba menggunakan kanon Alexandria yang jumlahnya lebih banyak. Ya. Nah, Irenaeus mengatakan bahwa memang bahasa aslinya Ibrani lebih pendek. Tetapi ini kitab-kitab ini layak dibaca. Kata-kata layak dibaca itu anaginoskomenon. Sehingga kitab-kitab yang oleh gereja Katolik disebut sebagai Deuterokanonika itu di dalam gereja Ortodoks disebut sebagai anaginoskomenon, meskipun jumlahnya lebih banyak daripada Deuterokanonika. Artinya kitab itu layak dibaca, tapi tidak boleh orang membuat landasan dogma dari kitab-kitab itu. Itulah sebabnya ketika gereja Katolik membuat ajaran api penyucian berdasarkan kitab Makabe, gereja Ortodoks menolak itu bukan landasan. Kita tidak boleh membuat dasaran dogma dari kitab yang bukan berasal dari Palestina itu, yang asli. Layak dibaca karena isinya bagus. Dan kalau kita ingin mengetahui apa sih yang terjadi antara Maleakhi dan Matius, ada apa? Sejarahnya ada dalam kitab-kitab itu, kitab Makabe itu sejarah
Secara perkembangan pemikiran ada dalam kitab Kebijaksanaan Salomo dan kitab Yesus bin Sirah, itu perkembangan pemikiran ada di situ. Ya. Dan sejarahnya apa yang terjadi sesudah Maleakhi itu ada dalam kitab Makabe. Kalau kita nggak punya kitab itu kita nggak tahu, blank gitu ya, kosong, sejarahnya kosong. Oleh karena itu biarpun di seminari Protestan mereka tidak mengakui kitab itu sebagai kitab suci, tetapi kalau mereka belajar sejarah kitab suci harus baca kitab itu, harus mengambil sumbernya dari kitab Makabe dan kitab. Nah, kita jadi dalam gereja Ortodoks sikapnya berbeda. Kalau Protestan akhirnya menyebut kitab itu kitab apokrifa, katanya kitab palsu. Palsunya di mana? Mereka tidak pernah baca. Sering mereka pernah baca. Mereka hanya nuduh, ngikuti orang-orang ngomong itu palsu ini dan macam-macam. Tapi baca pun tidak pernah. Dan lagi pula kata apokrifa itu artinya aslinya bukan palsu. Apokrifa itu adalah kitab yang tersembunyi, artinya tersembunyi dari pandangan umum, bukan palsu. Nah, gereja Ortodoks juga tidak mengikuti penamaan gereja Katolik, namanya Deuterokanonika. Deutero artinya yang kedua, kanon ya kanon yang kedua artinya kanon yang lebih rendah dari kanon Ibrani. Jadi gereja Ortodoks tidak mengangkat dalam derajat seperti itu kitab suci. Tapi juga tidak menghina seperti sikap Protestan mengatakan itu palsu. Gereja Ortodoks mengatakan ana ginosko mena, kitab-kitab yang layak dibaca. Nah, apakah dengan adanya atau tidak adanya buku-buku tambahan ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Alexandria itu menyebabkan perbedaan dogma? Tidak, karena dogma Kristen itu dari Perjanjian Baru. Ada atau tidak kitab-kitab itu tidak mempengaruhi ajaran Kristen, karena ajaran Kristen sumbernya dari Perjanjian Lama. Lagi pula pengaruh dari kitab-kitab itu ada, itu sejarah isinya. Makabe 1, 2, 3, 4, Esdras 1, 2 itu kan sejarah. Pengaruh dogma apa di situ? Ada itu atau tidak ada itu ya tidak berpengaruh apa-apa. Hanya kalau ada itu kita lebih berpengetahuan. Orang Farisi itu aslinya dari mana, Saduki itu aslinya dari mana. Soalnya kalau baca Injil Matius saja kita nggak tahu, karena sejarah kemunculan orang-orang ini adalah pada zamannya Makabe itu. Dan punya kitab Makabe kita tahu sejarahnya dari mana. Terus ide tentang logos firman itu berkembang di dalam kitab Kebijaksanaan Salomo dan Yesus bin Sirah, itu ada di sana. Perkembangan itu kita lihat juga di sana. Sehingga akhirnya kita tahu perkembangan pemikiran Yahudi waktu itu, yang akhirnya berkulminasi dengan datangnya Yesus, yang ternyata Yesus adalah penggenapan dari Yesus. Jadi kalau begitu, ada atau tidaknya kitab itu tidak mempengaruhi ajaran Kristen. Dan sekali lagi, kekristenan itu bukan karena turunnya kitab dari langit, tetapi turunnya firman yang jadi manusia. Nah, disitulah akhirnya sejak konsili Nikea tahun 345 itu, meskipun konsili itu diadakan bukan untuk menentukan jumlahnya kitab suci, tetapi untuk melawan ajaran Arianisme. Tapi karena waktu itu Athanasius dari Alexandria menuliskan surat kiriman itu pada zaman itu, maka ini sangat penting untuk kita ketahui bahwa sampai pada zaman Konsili Nikea tahun 325, kitab suci Kristen itu sudah fix jumlahnya seperti yang kita miliki sekarang. Berarti kalau gitu, kitab suci itu diciptakan oleh gereja melalui orang-orang yang diilhami Roh Kudus, ditujukan untuk gereja atau komunitas yang di mana Roh Kudus tinggal, dan dimengerti dalam gereja. Sebab gereja, Roh Kudus tetap tinggal di dalam gereja. Jadi saya dapat katakan kitab suci adalah kitabnya gereja. Ketika kitab suci dibaca di luar konteksnya dari gereja, yang timbul adalah kesesatan. Nah, saya kira itulah yang ingin saya ajarkan pada hari ini tentang bagaimana munculnya kitab suci itu di dalam sejarah gereja. Jadi saudara-saudara sekarang tahu ya bahwa kitab suci itu bukan muncul dari LAI, bukan.
LAI bukan yang menciptakan kitab suci. LAI hanya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan menerbitkannya. Bahasa aslinya kitab suci Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani, bukan bahasa Indonesia. Biarpun itu kalau Perjanjian Lama, terjemahan lama, itu pun masih terjemahan. Jadi kalau kita mau belajar kitab suci secara bertanggung jawab, harus kembali kepada Perjanjian Baru bahasa Yunani, atau Septuaginta bahasa ini, atau kitab Masoret bahasa Ibrani. Nah, dengan belajar ini, saudara akan dapat mengerti makna dari kitab suci. Kiranya Tuhan berkati kita atas nama Bapa, Putra,